Sepertinya sih kalau saya melihat saya, lalu mungkin beberapa teman saya itu lumayan nampak gitu ya, bahwa kami itu tidak ingin banyak diatur, pingin kalau kerja itu sesuai dengan maunya kita, cara-caranya kita sendiri gitu ya. Jadi saya tuh kalau dikategorikan tuh mungkin orang yang di tengah lah gitu ya. Jadi nggak suka perdebatan gitu. Makanya kemudian ada satu sisi saya yang mengikuti kemauan orang-orang dekat gitu. Oke, selamat datang kembali di podcast YXZ, channel yang mendiskusikan generasi muda dari berbagai sudut pandang. Dan hari ini beruntung sekali kita kedatangan dua tamu. Sebenarnya bukan tamu nih, tuan rumah bahkan. Dua tuan rumah Ketahuan. dari generasi X. Ada, saya biasa manggilnya Abah Eko dan Mbak Nia. Boleh kenalan dulu, Bah, sama Mbak Nia, namanya, kemudian aktivitas sekarang, kesibukannya apa, dan karena ini ngomongin generasi ya, mungkin bolehlah disebutkan clue-nya lah, kelahiran tahun berapa gitu. Boleh dari Abah dulu. Oke. Terima kasih Mas Edo. Saya generasi X ternyata ya. Betul sekali. Padahal sudah ada generasi Z, Zilenial. zilenial. Betul, betul. Saya kalau berkumpul dengan teman-teman saya rasanya selalu muda. Itu kan merasa ya. Karena kumpulnya sama baby boomers. Ya, nama saya Eko, lengkapnya Eko Suwardianto. Tinggal di Bogor, aktivitas sehari-hari sampai hari ini tuh tetap masih menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Yang kedua, di samping itu saya juga beraktivitas di sebuah yayasan pendidikan. Itu saja kali ya. Dikaryawannya 5 orang anak. Kemudian istrinya 1. 5 itu dari 1 istri gitu. Betul. Jangan salah. Kira-kira itu deh. Ya. Berarti sekitar 7 bulan awal ya, Pak ya, kelahiran, Pak? 70. 70. Oke, sip. Masuk generasi X nih. Kalau Mbak Nia, boleh dong kenalan, Mbak? Oke, saya Nia, lahir di akhir 70, jadi mungkin buntut Gen X yang ujung-ujung akhir gitu ya. Aktivitas banyak di rumah sekarang, nemenin satu anak remaja, lalu kerja-kerja freelance consulting, lalu saya juga baru mendalami jadi coach. Pokoknya apa aja yang bisa dilakukan untuk membantu orang lain lah itu saya lakukan. Sip, terima kasih Abah. Nat, suara Abah boleh maju dikit ya. Ya, nah hari ini kita akan coba ngobrolin ya teman-teman tentang stereotip nih. Jadi di podcast ini akan ada beberapa sesi yang akan membahas stereotip terhadap generasi tertentu gitu. Hari ini kita akan coba mengulik sebenarnya benar nggak sih stereotip yang diberikan oleh orang banyak nih kepada generasi X, yang sebenarnya ini juga nggak bisa diwakili oleh Abah Eko dan Mbak Nia gitu. Cuman Abah Eko dan Mbak Nia bisa bercerita berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang sudah dialami saat ini gitu, terhadap benar nggak sih stereotip tersebut gitu. Jadi nanti saya akan coba ngasih beberapa pernyataan terhadap stereotip tentang generasi X, dan nanti Abah Eko dan Mbak Nia boleh setuju, boleh tidak setuju, boleh bisa jadi, atau apapun lah gitu, dan boleh dikasih penjelasan gitu. Jadi buat pendengar, buat penonton nanti bisa coba bener nggak ya stereotip itu muncul gitu. Nah, pertama nih, nah ini berdasarkan beberapa banyak teori ya, teori tentang stereotip terhadap generasi X. Yang pertama itu mereka menganggap bahwa generasi X itu independen dan merasa ingin selalu melawan otoritas. Nah, bener nggak kalau kayak gitu? Mungkin dari Mbak Nia dulu deh. Kalau ini berarti dari pengalaman aja ya. Kalau personal terutama ya, kayaknya sih
benar. Kayaknya sih benar ya. Independen itu artinya memang tidak ingin banyak dikekang gitu ya oleh aturan-aturan kayak gitu tuh. Sepertinya sih kalau saya melihat saya, lalu mungkin beberapa teman saya itu lumayan nampak gitu ya, bahwa kami tuh tidak ingin banyak diatur, pingin kalau kerja itu sesuai dengan maunya kita, cara-caranya kita sendiri gitu ya. Nampaknya itu sih cukup benar buatku gitu ya. Kalau abang gimana, Bah? Sepakat atau ada yang kayaknya sepakat dalam beberapa sisi tapi enggak? Berdasarkan kalau rujukannya saya pribadi, ya sama. Artinya per hari ini kalau tadi saya menyatakan perkenalan dari karyawan itu kan dalam konteks memenuhi apa ya? Memenuhi ekspektasi. Bukan memenuhi ekspektasi saya. Jadi saya tuh kalau dikategorikan tuh mungkin orang yang tengah lah gitu ya, jadi nggak suka perdebatan gitu. Makanya kemudian ada satu sisi saya yang mengikuti kemauan orang-orang dekat itu. Istilah mereka tuh ya berstatus lah gitu. Jadilah saya karyawan. Tapi aktivitas terbanyak saya memang justru bukan di kegiatan yang rutin. Gitu. Karyawan sendiri pun kalau kita mengacu pada definisi gitu kan, mereka punya jam kerja yang tetap gitu. Punya hari kerja yang tetap gitu. Nah, status karyawan saya itu tidak begitu. Jadi berangkat siang, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam gitu, dan tidak harus tiap hari gitu. Nah, itu yang saya jalani, walaupun statusnya karyawan. Nah di samping itu ya bang, kegiatannya nggak diatur gitu. Makanya kegiatan di yayasan itu kan kegiatan yang saya create sendiri bersama dengan teman-teman, termasuk Unia sebagian. Sebagian, tapi ya itu ekspresi gitu ya. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau mengacu pada kawan-kawan saya, ini kan saya tinggal di lingkungan semasa kecil saya dihabiskan di komplek tentara. Iya. Jadi ketika lulus SMA itu mungkin jadi mindset kali ya, entah karena kita anak-anak tentara gitu, ya jadilah karyawan tetap. Jadi keberhasilan teman-teman saya yang semasa kecil itu, ya kalau mereka bekerja di tempat-tempat yang tereng gitu, yang besar, perusahaan BUMN besar gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau disebut independen itu di saya iya, tapi tidak di yang saya tahu banget teman-teman SMA. Kalau teman-teman kuliah juga sama. Apalagi zaman saya itu harusnya kan lulus pada waktu itu 97 ya. Reformasi lah ya. Nah, sebelum reformasi kalau salah. Itu malah pada saat perbaikan perbankan lo ada krisis moneter. Nah, itu anak-anak ekonomi itu laris manis gitu. Jadi tiba-tiba naik jabatan dengan gaji itu banyak sekali. Tapi nggak saya gitu. Dan mungkin juga karena saya seperti ini, kawan-kawan saya yang per hari ini tuh ya seperti sama, yang tidak suka rutinitas, yang tidak suka peraturan-peraturan yang harus dijalin seperti itu gitu. Kira-kira gitu Bu, pesan saya. Oke, mungkin kalau soal independen itu kan artinya mungkin banyak gitu ya. Jadi kalau mungkin soal nggak suka di rutinitas itu mungkin bisa dilihat di banyak orang gitu ya, di banyak teman-teman kami. Tapi mungkin kalau soal independen dalam arti memilih pekerjaan itu tuh nggak bisa digeneralisasikan sebagai generasi X sukanya kerja yang yang freelance atau yang nggak mau distruktur karena banyak juga memang sih kalau saya ingat-ingat teman-temanku waktu habis kuliah juga masih punya mindset yang sama gitu, maksudnya kerja di tempat-tempat yang keren, yang ya biasalah kalau multi level MNC, lalu BUMN besar, terus di tambang dan sebagainya gitu, yang kayak saya yang dari awal nggak milih itu ya mungkin ya nggak banyak, tapi bahwa ketika bekerja itu pingin punya tidak terkekang oleh rutinitas, bisa terus berkreasi gitu, mungkin bisa ditemui di beberapa yang lain juga selain kami gitu. Nah, yang bikin beda apa Mbak? Kalau misalnya ngomongin tentang tadi kan
kondisinya Mbak Nia, Abah dan teman-temannya itu kan bisa berbeda ya, meskipun dalam satu generasi gitu. Selain tadi Abah sudah sempat nyinggung terkait lingkungan gitu, ada nggak faktor lain yang mempengaruhi perbedaan nih terkait independen tadi ya, independensi yang dirasa oleh yang selama ini sudah terlabel nih ke generasi X? Ya mungkin sama dengan Abah soal bagaimana kita dibesarkan gitu ya. Masing-masing kan beda bagaimana lingkungan keluarganya membesarkan dia. Kalau Abah kan cerita di lingkungan militer gitu ya. Kalau saya mungkin lahir di keluarga besar dan kebanyakan semuanya PNS gitu. Tapi justru dengan itu saya nggak mau jadi PNS karena semuanya mau ke PNS lagi mau yang lain gitu. Dan setelah melihat maksudnya bagaimana orang tua almarhum bapak sama saudara-saudara saya yang PNS itu kerjanya kayaknya dari jam 8 sampai jam 3 gitu. Itu terus kayaknya mungkin menurut saya waktu itu kurang asik gitu ya. Terus ya mau nyari yang lain aja gitu. Jadi mungkin kalau saya mungkin juga yang disebut independen itu juga mau berbeda gitu ya. Itu juga mungkin agak bisa ditemukan di beberapa Gen X gitu ya. Maunya beda, entah bedanya bener atau enggak tuh pokoknya tuh agak beda dengan kerumunan yang lebih besar gitu. Paling tidak itu ada di saya dan beberapa teman dekat saya gitu yang mungkin mirip-mirip gitu. Itu sih lahir dari mana, dibesarkan seperti apa, nilai-nilai apa yang ditanamkan di keluarga gitu ya kan, beda-beda gitu. Jadi faktor keluarga, faktor lingkungan terdekat, bahkan lingkungan di masyarakatnya, di kampungnya ketika kecil itu yang juga membangun independensi tadi ya gitu. Dan itu pun juga berbeda-beda ya. Iya. Mbak Kalau pakai contoh gini, saya itu bersaudara. Satu orang PNS. Dia bicara independensi tapi tidak bicara status ya. Satu orang karyawan swasta, satu orang karyawan BUMD. Posisi karyawan swasta itu dia memilih marketing. Padahal backgroundnya teknik kimia. Perusahaan yang dia berada sekarang memang perusahaan kimia. Tapi dia nggak mau jadi masuk di dalam itunya, masuk di dalam struktur gitu. Dia lebih suka marketing. Yang kedua, adik saya berikutnya PNS, Departemen Kehutanan. Di lingkungan dia peluang untuk masuk dalam struktural gitu itu besar. Tapi dia lebih memilih fungsional. Memilih fungsional. Jadi kesempatan yang saya tahu dia cerita itu 2 kali untuk masuk dalam struktural, menjadi kepala apalah gitu ya. Tapi kalau dia memilih fungsional karena lebih luas itu menurut dia. Kemudian adik saya yang ketiga ini yang terakhir itu di BUMD. Di BUMD juga sama. Backgroundnya akuntansi, tapi mungkin karena BUMD-nya saya juga nggak tahu ya. Tapi kira-kira pilihan dia itu lebih baik berkeliling. Dia itu di pasar, BUMD pasar itu. Dia lebih suka mengawasi ke lapangan gitu ya. Lapangan betul. Jadi duduk di belakang meja itu dia nggak suka gitu. Padahal akuntansi. Ya. Kan itu kali bisa jadi. Itu kan kami generasi nggak ada yang lebih di atas 80 lah. Tadi saya terakhir itu 37. Iya. Jadi satu generasi lah kira-kira ya, kalau kita generasi X itu mungkin sama ya. Meskipun pekerjaannya berbeda-beda gitu, tetapi secara jadi ya independensi, merasa lebih pengen di lapangan, lebih milih yang fungsional itu tuh juga memang Bebas gitu. Lebih bebas milih gitu. di bebasnya gitu. Mungkin juga ini ya, karena nggak tahu mungkin dulu waktu dibesarkan tuh banyak aturan gitu ya. Jadinya kita pengen nggak mau diatur lagi gitu, udah masa Betul. kayaknya gitu Apalagi sih. Apalagi tentara ya. Iya. Bangun harus pagi, kemudian ya banyak hal lah. Betul. Jadi karena punya pengalaman yang menurut Mbak Nia dan Abah tuh nggak nyaman dengan aturan-aturan yang strict gitu, jadi memang sekarang lebih memilih untuk lebih bebas gitu ya. Terima kasih. Sekarang kedua nih, pernyataan kedua. Sering kali nih generasi X itu merasa generasinya paling keren dibanding generasi-generasi yang lain terhadap pilihan-pilihan tertentu gitu. Misalnya soal buku lah gitu.
biasanya tuh banyak nih stereotip merasa, atau bahkan generasi X sendiri gitu yang merasa bahwa wah bukunya anak-anak milenial sekarang yang dibaca tuh nggak asik, kebanyakan yang menye-menye atau ya gitu. Bener nggak? Menurut Mbak Nia atau Abah mungkin termasuk dalam Itu menggunakan pelaku ya. Kalau saya menyatakan betul sekali. Kan saya kan gitu ya. Ya gimana tuh Mbak? Gimana tuh Mbak? Pembandingnya gini, ini kalau kami ke toko buku, saya bersama anak saya ke toko buku tuh, aku nggak tahu buku-buku yang bisa jadi aku yang salah mengarahkan anak ya, tapi ketika dia datang tuh selalu mencari area novel tuh. Nah, dulu juga saya suka baca novel di Lestari gitu kan, yang kalau orang baca ya pakai mikir lah gitu ya. Nah kalau ini kan novelnya tuh novel ya novel TL gitu ya, itu kan nggak perlu mikir tuh, baca aja langsung nerd apa gitu. Yang kedua apa namanya, ketika bacaan kami, saya apa ya, waktu zaman SMP itu kan lebih banyak cerita novel petualangan tuh. Lima Sekawan ya, kemudian Hercule Poirot tuh gitu, cerita-cerita begitu. Nah membandingkan dengan anak saya yang sekarang nih, yang kuliah nih, udah kuliah nih ya, Iya. itu nggak ada gitu ya, yang gitu-gitu tuh generasi di zaman SMA dia juga nggak ada gitu. Kalau ketawa buku sekarang udah muncul tuh buku-buku yang ditelitian gitu ya, tapi nggak tahu apakah kemudian itu laris atau nggak, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas anak saya nggak suka baca itu. Dan menurut Abah, apa yang dilakukan Abah zaman dulu ketika remaja gitu, ketika masih muda gitu lebih keren ya dibanding Iya. pilihan anaknya Abah tadi ya? Baca Lima Sekawan, kemudian kita bersama kawan-kawan tuh ya mencoba untuk melakukan itu gitu. Ya kan gitu ya. Jadi kan itu ada cerita terjebak di Pulau Menara gitu ya. Kemudian kita bayangkan kami itu sempat mencoba masuk ke kan di lingkungan Menara ya, masuk ke pangkalan tuh, nerobos jalan belakang kira-kira gitu ya, dimarahi sama apa namanya polisi militer Pak. Diusir gitu. Tapi itu kira-kira sama gitu loh. Kita coba yuk gitu. Nah, aku nggak tahu kalau dari sisi bacaan tadi kan. Nah, itu dari waktu kami remaja, kemudian ke sini. Ketika bergaul dengan teman-teman di lingkungan kampus gitu, ya ketemu aja dengan yang sekarang kalau saya nyebutnya mereka aktivis. Kalau saya kan cuma ikut-ikutan aja nih. Ya. Kalau teman aktivis kita dianggap aktivis kan bisa gaya juga tuh. Walaupun nggak aktivis juga gitu. Betul. Nah, tapi dari bacaannya ya kira-kira sama gitu. Kalau teman-teman apa namanya nasionalis itu ya, hari ini kita nyebutnya itu harus baca di bawah bendera revolusi. Luar biasa, kita baca gitu. Terus kalau kita suka kebebasan berpikir, orang bilang sekolah tuh nggak asik gitu, ya kita baca apa namanya buku yang siapa sih yang terkenal tuh, Ivan Illich tuh. Pokoknya buku tebal-tebal. Iya. Kalau Ivan Illich bukunya tipis, tapi dia menceritakan soal ini. Berat-berat. Ceritanya berat gitu. Jadi kita kayaknya keren juga nih waktu itu kalau baca. Kalau banding dengan sekarang ya. Iya. Bukunya gitu. Ini baru buku nih. Kalau Mbak Nia gimana Mbak? Merasa gitu juga nih, merasa gitu nggak sebagai generasi X Mbak? Apa namanya, background sama Abah mungkin agak mirip. Kami apa namanya lahir di itu ya zaman banyak aktivis, walaupun saya sendiri bukan aktivis, sama sekali nggak aktivis itu. Saya kuliah aja waktu itu, ikut rame-rame lihat aja gitu. Tapi kayaknya sih mungkin personally ya, mungkin bukan personally, mungkin melihat juga dengan orang-orang yang ada di dekat saya gitu ya. Kebetulan saya juga punya suami yang sama juga usianya, jadi sama-sama Gen X. Kayak apa yang disampaikan Abah tadi sih, maksudnya soal kita merasa apa yang kita pilih gitu ya, dari buku, dari musik gitu, selera pilihan-pilihan kayak gitu tuh emang nampaknya lebih keren ya. Bukan lebih baik, lebih keren gitu, baiknya nggak tahu gitu ya. Nampaknya sih iya, terutama kalau di rumah sih terlihat banget soal musik gitu ya. Kebetulan rumah kami isinya musik gitu, jadi suka mengkritik dalam, tapi di rumah aja ya, bukan di publik.
suka memberi, oh ini kok anak-anak sekarang sukanya ini sih, musik gitu, kayak gini ini gitu sih, ya. gitu. Padahal ada yang lebih baik dari ini, mereka nggak tahu sih, gitu. Mungkin itu juga di latar belakangnya waktu itu memang suasana zamannya suasana kritis gitu ya, maksudnya itu yang kita ada di lahir atau remaja besar di suasana yang membuat kita itu kritis, berpikir kritis, lalu jadi kita jadi asik mencari tahu gitu ya, senang mencari tahu apa yang bisa membantu kita survive. Kayak teman-teman aktivis kan dengan buku-buku yang buku-buku pergerakan, lalu juga melakukan aktivitas itu gitu. Yang lain mungkin yang nggak suka bergerak juga ikut-ikut terbantu untuk mencari-cari hal-hal lain yang menarik yang mungkin nggak ada di sini gitu. Jadi buku, kalau soal buku iya sih ya, beda. Tapi kalau Abah kan tadi membandingkannya dengan Gen Z. generasi anak muda Gen Z gitu, yang anak yang memang mungkin konteks zamannya juga beda, lalu bahan bacaannya juga, cara mereka membacanya, medianya juga berbeda gitu, nggak lagi buku itu. Saya sama anak saya juga susah banget sekarang suruh baca buku, padahal dulu waktu kecil tuh baca buku juga seneng, koleksi bukunya banyak, bahkan buku yang tentang pengetahuan kayak gitu tuh kita tanamkan sebagai generasi X ya Pak. Iya. Kamu kalau baca buku yang keren gitu loh gitu itu pasti bukan novel yang gimana Minimal ensiklopedia. Betul. Iya, jadi sebenarnya sepakat ya dengan stereotip bahwa generasi X itu merasa pilihan-pilihan terhadap sesuatu itu lebih keren. Ini nyambung nih Mbak, nyambung ke stereotip tadi. Sepakat nggak kalau misalnya generasi X itu dibilang sinis terhadap generasi lain? Karena tadi itu kan sepakat ya bahwa merasa generasi X itu lebih keren dibanding generasi yang lain gitu. Nah, sekarang negatifnya juga ada gitu, karena merasa lebih keren itu dianggap generasi X itu sinis, terlalu sinis nih terhadap generasi lain. Bener juga nggak? Mungkin nggak tahu ya kalau sinis, mungkin kalau kritis iya gitu ya, sinis mungkin sedikit iya gitu ya, tapi nggak tahu juga maksudnya itu bisa mewakili semuanya apa enggak gitu. Tapi menurutku sih kalau setiap generasi gitu pasti merasa generasinya paling baik. Aku sih yakin begitu gitu ya. Nggak tahu kalau Gen Z ya. Kan mereka juga baru membentuk gitu ya, karena mereka baru baru remaja gitu. Aku sih yakin millennials juga merasa kalau kumpul-kumpul ya merasa dirinya terbaik juga gitu. Cuma ya kalau soal sinis, suka melihat apa yang kurang dari orang atau dari sebuah ide atau dari sebuah produk gitu sih menurutku tuh kayak mungkin basic critical thinking kita yang diasah waktu kuliah lumayan banyak gitu ya Pak ya. Gimana Abah? Iya. Jadi bukan sinis tapi kritis ya. Kalau Abah gimana Abah? Iya betul. Kalau menurut saya sih tergantung lingkungan waktu kita bergaul semasa kuliah terutama. Itu yang membuat jadi kita memandang kelompok lain ya. Bisa sesama kita nih, sama generasi X itu. Saling menghina. Oh gitu. Bahkan sesama generasi ya Pak ya. Suka menghina gitu. Kayak gitu aja kok jadi ribut loh gitu. Masa begitu aja susah banget sih? Ya gitu tuh. Iya. Itu tuh biasa, tapi dengan bahasa kami ya. Nah, bahasa juga kadang-kadang mempengaruhi. Maksudnya kami itu kalau guyon tuh sesama kami itu ketika aku di rumah tuh suka ngopi misalnya. Saya tuh mengajak beberapa kawan karena di Bogor baru terbentuk alumni gitu kan. Jadi tempat saya jadi seperti tempat kumpul. Kalau mereka pulang anak-anak saya bisa tanya ya. Itu tadi apa sih kok bisa ketawa begitu? Jadi nggak paham gitu loh. Padahal bahasanya Indonesia. Walaupun ada banyak bahasa Jawanya gitu ya. Kosakatanya nggak ada yang tahu gitu ya. Apa sih itu kok bisa lucu gitu lah. Nah itu kan sama seperti saya kalau melihat mereka gitu. Jadi ngobrol sedikit ketawanya banyak gitu. Kok bisa ya gitu loh. Apaan sih yang dibahas gitu. Kalau diceritain ya nggak luar biasa aja. Yang terakhir itu soal ini penerimaan mahasiswa baru nih. Baru anak saya ikut. Nah kemudian jadi lucu hanya karena bahas ini. Orang temennya ada yang milih di
Sumatera. Kemudian kakak yang anak saya sekarang nih, jadi anak saya yang pertama sebenarnya gini, ngapain kamu di Sumatera? Tolong teman saya yang kuliah di sana aja kalau ujian itu harus ngambil kertas gitu. Nah itu tuh bisa lucu buat mereka. Jadi nggak pakai teknologi gitu, nggak pakai internet. Terus ketawa gitu loh. Apanya yang lucu gue bilang? Itu kan masalah gitu loh. Gitu harusnya. Kalau bahasanya gitu. Ya. Nah, kemudian jadi generasi sekarang kayak gini sih gitu. Hal-hal yang harusnya jadi perhatian malah ditertawakan. Gitu. Kan aneh gitu loh. Itu buat saya itu mungkin jadi sinis akhirnya kan. Apa sih ini gini? Padahal sebenarnya kritis menurut Abah. Harusnya itu dikritisi gitu. Tapi malah jadi lucu buat mereka. Apa karena lingkungan anak-anak saya yang salah gitu ya? Atau karena memang di generasi mereka yang kayak gitu tuh lucu gitu. Mungkin ini juga ya, aku lupa ngobrol sama siapa gitu. Kalau kita ngobrol gitu ya sesama generasi gitu, dengan yang lain itu bedanya misalnya dengan milenial gitu ya. Kita itu akan sangat senang ngobrol soal konteks gitu ya kayak. Itu bisa panjang lebar gitu. Ini waktu itu konteks masalahnya apa, menemukan masalah itu bisa sangat panjang gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh kayaknya pingin buru-buru langsung ke solusinya gitu. Padahal kalau kami tuh senang cerita soal ini tuh sebenarnya waktu itu ada apa sih? Ada apa ceritanya di belakang itu tuh seneng cerita. Mungkin karena waktu itu kita juga ada di masa reformasi tadi gitu ya, ada melihat langsung bagaimana proses pergerakan yang begitu besar sehingga membuat perubahan di Indonesia gitu. Itu sih dan kayaknya sih memang suka bercerita gitu, suka melihat hal-hal di luar yang behind the line gitu ya, ada di belakangnya tuh ada apa sih, kayak tadi contohnya kan kayak gitu dianggap bukan hanya dianggap fakta aja kalau kita gitu ya, karena pasti Carioto tuh emang itu kenapa sih kayak gitu, ada apa sih, apa yang bikin dia kayak gitu. Kalau mungkin anak-anak sekarang tuh kurang kritisnya, anak-anak sekarang berarti maksudnya anak kami gitu ya, mungkin sebagian juga dari kami gitu, mungkin kurang banyak mengkritisi di sisi itu, walaupun mungkin aku yakin mereka juga mungkin kritisi di hal yang lain gitu, kritis juga gitu, cuma dari cara kita mengkritisi sesuatu, senang dengan konteks-konteks cerita di belakangnya, ada konteks sosial politik apa sih waktu itu, ekonominya gimana, itu kayaknya itu udah kayak biasa aja itu ya kita bicarakan gitu.